Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sobat dan mahasiswa Indonesia dari Sabang sampai Papua bersama kami tim YouTuber Eko Rahwaji Rajawali 34. Baik. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu yang pertama Profesor Ekoji sebagai Presiden YouTuber Ekoji yang ada di DKI. Kemudian ada lagi Komandan Rajawali 34, yaitu Mas Rangga Firdaus yang ada di Lampung, khususnya di Universitas Lampung ya, Unila. Om NH yang ada di Banyumas, salam ngapak Om. Nggak ngapak tidak enak, jangan lupa dimakan mendoan dada gesnya. Mantap banget tuh ya. Kemudian ada lagi Enci Pipi yang ada di Manado, salam hangat. Dan teman-teman semua yang tergabung dalam tim Rajawali 34 yang ada di pelosok Indonesia, salam hangat semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Sastia Haribowo atau yang biasa disapa Sastia, nama depan ya. Saya berasal dari Bengkulu, tepatnya di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Selain itu, saya juga ditunjuk atau diminta oleh teman-teman di Bengkulu sebagai Ketua Aktifkom Provinsi Bengkulu dan juga sebagai asesor PNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pada kesempatan ini saya diminta atau didaulat oleh teman-teman di tim Rajawali 34 ya, atau YouTuber Ekoji untuk menyampaikan tentang topik atau materi profil profesi informatika bidang IT service management aspek. Ya, antara lain akan mengupas tentang apa itu IT service management, kemudian bidang IT service management, masalah dan tantangan yang dihadapi di IT Service Management, kemudian kerangka kerja atau framework IT Service Management itu seperti apa ya, kemudian sertifikasi di bidang IT Service Management, kemudian profesi IT Service Management, serta salary atau juga penghasilan ya, atau pendapatan yang didapat jika menggeluti di bidang IT Service Management. Nah, itu yang akan kita kupas ya. Singkat, padat, dan jelas nantinya semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sobat sekalian yang ada di pelosok Indonesia. Baik, yang pertama apa itu IT Service Management? Nah, oke, sebelum memahami atau mengetahui apa itu Service Management, ya, bahwa teknologi informasi TI dalam dunia bisnis bukan saja menjadi pertimbangan penting, melainkan sangat strategis. Nah, ini. Berbagai aplikasi TI kini semakin luas diterapkan di berbagai jenis industri di seluruh dunia. Kehadiran TI ditambah internet ya, tampaknya akan terus mendorong perubahan ya, bukan perusahaan yang mendasar baik dalam cara berkomunikasi, mengelola usaha maupun memunculkan cara baru dalam berbisnis. Namun teknologi lebih sebagai perangkat atau tool ya, dan sarana. Namun yang lebih menentukan adalah bagaimana individu menggunakan tool tersebut dengan tepat dan cermat dalam menjawab kebutuhannya. Salah satunya adalah bagaimana melayani atau service management secara lebih baik sesuai dengan tantangan masa kini. Nah, ini yang penting. Jadi pelayanan atau tata kelola ya, manajemennya ya. Keberhasilan penerapan TI atau implementasi TI tentu tidak hanya tergantung pada perangkat dan sistem yang telah diterapkan, melainkan bagaimana mengelolanya sehingga sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Salah satunya adalah apa yang disebut dengan IT Service Management atau ITSM. ITSM akan membantu perusahaan dalam mencapai 3 tujuan mendasar, yakni kemampuan mencapai kepuasan, menjawab tantangan dan kebutuhan organisasi secara umum. Untuk itu diperlukan perangkat kebijakan, kerangka kerja atau framework, prosedur dan instruksi kerja yang memadai baik dari sisi ruang, lingkup maupun ke dalam informasinya. Disiplin ini tidak mempedulikan detail penggunaan produk. Nah, ini dia. Jadi disiplin ini tidak mempedulikan detail penggunaan produk, suatu pemasok tentu atau detail teknis suatu sistem yang dikelola, melainkan berfokus pada upaya penyediaan kerangka kerja atau framework untuk menstrukturkan aktivitas yang terkait dengan TI dan interaksi antar personal teknis TI dengan penggunaan teknologi informasi.
Selanjutnya ITSM umumnya menangani masalah personal manajemen, teknologi informasi, kadang disebut personal arsitektur, operasi, dan bukan pada pengembangan teknologinya. Ya, contohnya seperti proses pembuatan perangkat lunak komputer untuk dijual bukanlah fokus dari disiplin ini, melainkan sistem komputer yang digunakan oleh bagian pemasaran dan pengembangan bisnis di perusahaan perangkat lunak yang merupakan fokus perhatiannya. Nah, ini contohnya ya. ITSM atau juga Informasi Teknologi Service Management atau manajemen layanan teknologi informasi adalah suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi atau IT yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan. Jadi ada semacam suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi. Ya, jadi pengelolaannya. Nah, ITSM merupakan kebalikan dari pendekatan manajemen TI dan investasi bisnis yang terpusat pada teknologi. Jadi pendekatan ke manajemen TI-nya. ITSM berfokus pada proses dan karenanya terkait dan memiliki minat yang sama dengan kerangka kerja atau framework dan metodologi gerakan perbaikan proses. Jadi ITSM dapat disimpulkan adalah suatu cara untuk menyelaraskan antara penyedia layanan TI dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Saya ulangi, suatu cara untuk menyelaraskan antara penyedia layanan TI dengan kebutuhan bisnis perusahaan, sehingga mampu memberikan layanan TI lebih efektif serta efisien yang berorientasi kepada kebutuhan bisnis perusahaan. Nah, ini yang dimaksud dengan ITSM tadi ya. Jadi semacam suatu cara untuk mensinkronkan antara penyedia layanan, servis, TI dengan kebutuhan bisnis perusahaan seperti apa ya. Sehingga nantinya mampu memberikan layanan atau servis TI yang lebih baik, efektif, efisien, dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan ITSM atau juga IT Service Management. Nah, dalam layanan TI, ada 3 domain ya. Yang pertama people, domain ini berkaitan dengan organisasi perusahaan ya. Job description, fungsi yang ada di perusahaan. Nah, ini yang disebutkan people ya. Ini berhubungan dengan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan. Kemudian kedua proses, ini terkait dengan proses bisnis seperti apa, tata kelolanya seperti apa, prosedurnya seperti apa, dan sebagainya. Ini dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Ini merupakan suatu tool yang digunakan untuk menjalankan setiap proses bisnis sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses bisnis perusahaan. Ini toolnya. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya dalam 3 domain dalam pelayanan TI, yaitu people, proses, dan teknologi. Nah, ketiganya saling sinambungan. Nah, tujuan daripada implementasi ITSM pada perusahaan ialah untuk mensinkronkan atau menyelaraskan antara layanan TI dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Dengan mengimplementasikan ITSM, perusahaan dapat melakukan efisiensi dan efektivitas kinerja proses bisnis perusahaan, sehingga menghasilkan profit yang lebih bagi perusahaan. Nah, itu tujuannya. Nah, adapun manfaat ya yang didapat adalah yang pertama adalah menyelaraskan antara bisnis dan TI menjadi lebih baik. Kemudian kedua, meningkatkan kegertakasan. Ya. Kemudian tiga, mereduksi biaya yang dikeluarkan untuk TI. Keuntungan perusahaan lebih meningkat. Risiko keamanan dan regulasi meningkatkan kepuasan terhadap TI. Nah, itu ya manfaat yang diperoleh perusahaan dari bagaimana mengimplementasikan TI di dalam suatu perusahaan tersebut ya, atau institusi. Nah, jadi aspek ini ya, atau aspek ITSM ya, ini berkaitan dengan kemampuan seorang individu dalam hal merencanakan atau mendesain, mengimplementasikan, dan mengendalikan, dan mengontrol, dan mengevaluasi beragam layanan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Nah, jadi aspek ini atau aspek ITSM ini adalah kemampuan individu dalam hal mendesain ya, sudah mengimplementasikan ya, mengendalikan dan mengevaluasi beragam layanan teknologi informasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, layanan dimaksud meliputi aspek-aspek utama seperti ya, ketersediaan, dukungan bantuan,
kualitas, keberlanjutan, kebersinambungan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Itu tadi tentang IT Service Management. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bidang IT Service Management. Jadi bidangnya apa saja sih dalam IT Service Management atau pengelolaan pelayanan IT? Nah, ini ada daftar unit kompetensi okupasi yang dibuat oleh Kominfo ya. Jadi kita mengutip dari sini. Nah, ada IT Service Management System ya. Jadi dalam bidang IT Service Management System ini mencakup ada bidang Chief IT Service Officer ya. Kemudian lagi Vice President Consulting Service, dan juga ada IT Service Management Expert. Nah, ini dia. Nah, yang kita bahas IT Service Management Expert ya. Nah, ini yang tergabung dalam IT Service Management System. Jadi dalam bidang atau skema bisa dikatakan ya, IT Service Management System itu salah satunya adalah meliputi bidang IT Service Management Expert atau skema IT Service Management Expert ya. Selain yang lainnya ya, termasuk juga ada IT Production Service Manager, kemudian ada lagi IT Assistant Control dan sebagainya ya. Nah, semuanya ini tergabung dalam bidang atau skema IT Service Management System ya. Nah, cuman yang kita akan kupas adalah IT Service Management Expert ya. Apa sih tugas dan wewenangnya dari IT Service Management Expert ya, atau ITSM ya. Nah, ini mengacu kepada okupasi tadi. Di sini ada 8 unit kompetensi. Maksudnya apa unit kompetensi? Inilah unit yang akan diuji atau juga dikuasai individu ya. Jadi jika sobat atau teman-teman sekalian yang ingin menguasai IT Service Management Expert atau IT Service Management ya, bisa menguasai ini ya, itu bisa mengimplementasikan ini dan memahami dan menguasai ini unit-unit kompetensi ini ya. Nah, ini unit kompetensi ini dituangkan dalam bentuk ya tugas dan wewenang ya. Sebenarnya tugas dan wewenang ini ya diambil dari unit kompetensi. Nah, maksud unit kompetensi inilah ini jika sobat atau teman-teman mahasiswa mengambil sertifikasi di bidang IT Service Management ya. Nah, ini unit kompetensinya. Nah, sebenarnya sama saja tugas dan wewenangnya ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Yang pertama ini menetapkan solusi dan masalah terhadap aktivitas siklus hidup TI ya. Kemudian mengelola insiden yang terjadi. Mengelola insiden terjadi seperti apa? Ada masalah problem dia, troubleshoot dan sebagainya yang terjadi dalam suatu perusahaan ya. Di bidang TI seperti apa? Nah, itu perlu dipecahkan. Bagaimana memecahkannya? Nah, itu tugas daripada IT Service Management Expert. Kemudian mengelola konfigurasi sistemnya seperti apa? Kemudian mengelola perubahan yang terjadi ya. Kemudian menentukan arsitektur perangkat kerasnya. Ini mungkin ya seperti tool-tool yang akan digunakan atau juga perangkat apa saja yang bisa digunakan dalam perusahaan untuk menunjang pengembangan IT. Ya. Kemudian menyediakan standar otorisasi akses di dalam organisasi, menetapkan manajemen eskalasi terhadap permasalahan, serta menyediakan manajemen teknis dari operasional teknologi informasi. Ya. Nah, ini tugas dan wewenang IT Service Management atau unit kompetensi yang dimiliki. Jadi sobat atau teman-teman mahasiswa yang ingin menggeluti IT Service Management dapat menguasai unit kompetensi ini ya. Ada 8 ya. Baik. Selanjutnya masalah dan tantangan IT Service Management. Apa sih? Ya. Ini masalah dan tantangannya seperti apa? Ya, ini biasanya kurang praktek dan dalam manajemen. Nah, ini yang paling mendasar ya. Jadi kurang penguasaan dalam manajemen ya, ilmu manajemen, khususnya manajemen IT Service Management gitu ya. Kemudian yang kedua, kurangnya komunikasi antar tim ya. Ini dia. Ini diperlukan dalam suatu tim diperlukan komunikasi yang baik ya antar pimpinan dengan bawahan atau dalam suatu tim kerja tadi.
Kemudian yang ketiga adalah kurangnya beradaptasi dengan perubahan yang besar, ya. Nah, ini masalah dan tantangan sebagian ya yang ada dalam IT service management, ya. Ini semuanya mungkin bisa diatasi oleh individu jika memang menguasai, ingin berkecimpung dalam dunia IT service management. Selanjutnya, framework IT service management, ya. Apa sih framework IT service management itu, ya? Jadi dalam bidang IT service management ini kan merupakan kumpulan kebijakan, ya, aturan, atau juga apa namanya regulasi. Nah, ini dituangkan atau dikemas dalam bentuk framework atau kerangka kerja. Nah, framework IT service management ini bisa didapatkan di dalam salah satunya dalam COBIT, ITIL, ya, kemudian TOGAF, MOOC, Six Sigma, ISO, software dan sebagainya. Nah, ini apa ya? Apa sih yang dimaksud dengan ini, ya? Ini merupakan kumpulan dari aturan, kebijakan atau kerja yang bisa digunakan oleh IT service management dalam mengolah tata kelola perusahaan, ya. Nah, di dalam framework ini, ya, atau juga di dalam kerangka kerja ini terdapat regulasi atau juga kebijakan atau juga langkah-langkah atau tahap, ya, yang bisa dilakukan oleh IT service management dalam mengelola tata kelola IT dalam suatu perusahaan atau institusi, ya. Nah, kita lihat ini di COBIT atau juga Control Objective for Information and Related Technology. Nah, ini merupakan kerangka panduan tata kelola TI atau bisa juga disebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Nah, COBIT memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT control seluruh organisasi. Nah, jadi fungsi dari COBIT ini adalah sebagai kontrol IT, ya, IT control pada sebuah organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menjalankan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT tadi, ya. Nah, ini salah satunya, ya. Ini didapat dalam COBIT. Nah, ada lagi ITL, ya, Information Technology Infrastruktur. Ini merupakan standar alainan berbasis teknologi informasi sangat membantu meningkatkan kinerja TI di berbagai industri, termasuk industri finansial dan perbankan. Nah, ini yang sama dengan COBIT, ya, sama-sama dalam bentuk kerangka atau metodologi pengelolaan infrastruktur, ya. Jadi COBIT dan ITIL merupakan metodologi atau framework pengelolaan tata kelola perusahaan, khususnya di bidang IT, ya. Nah, kemudian kita lihat sertifikasi IT service management, ya. Ya, jadi kalau teman-teman atau sobat mahasiswa yang ingin berkecimpung di dunia IT service management atau mungkin nanti bekerja di bidang IT service management, mungkin perlu tambahan, ya, selain ijazah S1, S2 atau D3 atau D4, ya, diperlukan sertifikasi kalian atau sertifikasi kompetensi, ya. Nah, ini bisa didapat dari sertifikasi yang ada di dalam COBIT, ITL, TOGAF, dan sebagainya, ya. Nah, bisa juga didapat sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Masa berlakunya 3 tahun dan satu-satunya yang berlogo Garuda Emas yang resmi yang bisa digunakan atau dipakai untuk ASEAN kalau tidak salah, ya. Tuh. Jadi nggak cuma sertifikasi kompetensi tersebut, ya, jika ada dia ingin mengambil IT service management, sertifikasi IT service management, ya, nggak cuma di Indonesia tapi juga bisa di ASEAN, itu, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa adik-adik atau adik mahasiswa atau juga sobat itu kompeten di bidangnya, gitu. Selain memiliki ijazah S1 atau D3 atau D4, ya. Jadi sertifikasi kompetensi ini atau sertifikasi IT service management ini sebagai pendukung bahwa
yang memiliki sertifikat tersebut kompeten di bidangnya. Ini sebagai pembuktian bahwa kompeten atau tidaknya suatu pemegang sertifikasi IT ya. Ini contoh-contoh sertifikasi yang bisa diambil di bidang IT Service Management. Ada COVID, ITIL, TOGAP, MOP, Six Sigma, ISO, dan sebagainya. Termasuk juga sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang satu-satunya kalau tidak salah yang resmi dari pemerintah ya, yang ada logo emasnya. Itu untuk sertifikasi IT Service Management. Jadi sobat-sobat atau teman-teman mahasiswa yang nantinya tamat kemudian ingin bekerja di bidang IT Service Management, nah sebagai pembuktian atau sebagai kelengkapan ya, itu bisa mengambil sertifikasi IT atau sertifikasi kompetensi. Ini contohnya ya. Selain itu bisa juga sertifikasi kompetensi dari BNSP ya. Ada yang mengikuti TOT dulu atau juga training pelatihan, kemudian baru dapat sertifikat setelah diuji. Nah, kalau untuk sertifikasi kompetensi BNSP itu biasanya diuji saja ya, tidak ada pelatihan training ya, tuh. Karena sifatnya pengujian ya. Jadi biasanya kalau untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi BNSP itu hanya pengujian saja ya, bahwa yang bersangkutan kompeten atau tidak dalam bidang misalkan di IT Service Management ya. Berbeda kalau misalkan teman-teman atau sobat mahasiswa mengambil sertifikasi industri yang lain ya, seperti ini COVID atau TOGAP. Ini mungkin biasanya ada semacam training pelatihan ya. Setelah itu ada apa namanya tesnya. Nah, setelah lulus baru nanti atau layak bisa mendapatkan sertifikasi ya. Nah, berbeda kalau seperti apa namanya dalam pengambilan sertifikasi kompetensi. Kalau sertifikasi kompetensi hanya diuji saja ya, setelah melengkapi berkas kemudian diujikan atau juga di asesmen ya itu ya. Nah, biasanya dalam bentuk praktek dan teori ya. Nah, setelah dinyatakan layak kompeten oleh asesor, baru dibuat sertifikatnya, yaitu sertifikasi kompetensi. Misalkan di bidang IT Service Management ya. Oke. Nah, itu sebagai penunjangnya. Jadi silakan ada di teman atau sobat mahasiswa nanti bisa mengambil sertifikasi IT Service Management ya. Nah, ini salah satunya ya, contohnya. Nah, ini sebagai pembuktian ya, sebagai pembuktian bahwa yang bersangkutan kompeten atau juga memang memiliki keahlian di bidang IT Service Management. Baik, selanjutnya profesi IT Service Management apa sih itu? Nah, jadi profesinya seperti apa? Jadi kalau misalnya bergelut di IT Service Management itu profesinya sebagai apa? Nah, salah satunya adalah sebagai manajer IT. Nah, ini ya, ini salah satunya sebagai manajer IT karena dia akan mengelola, tata kelola, memanage ya pelayan TI dalam suatu perusahaan. Maka disebut dengan manajer TI ya. Nah, ini contoh seperti ini. Ya, kalau manajer biasanya kan ya pakai dasi, pakai jas ya. Ya sifatnya ya hanya memerintah saja itu ya, tapi dia mempunyai kelebihan keahlian ya di bidang memanage ya, mengolah tata kelola IT dalam suatu institusi atau perusahaan ya. Nah, ini profesi, ini biasanya sebagai manajer IT. Jadi adik-adik atau sobat mahasiswa yang ingin bergelut di IT Service Management ini bisa menjadi seorang manajer IT. Nah, itu kayaknya lebih mantap ya namanya manajer IT ya. Ya, baik, itu profesinya. Pertanyaan ada satu, ya kayaknya ya mungkin banyak, tapi ini yang paling menonjol ya, paling banyak ya, paling banyak diincar ya oleh alumni atau lulusan sarjana informatika yang ingin menggeluti di bidang IT Service Management ya, yaitu sebagai seorang manajer IT. Kemudian penghasilan, nah ini tadi berhubungan dengan manajer IT berarti ya. Jadi berapa sih penghasilan atau juga pendapatan kalau kita atau adik-adik sobat ya mahasiswa menjadi manajer IT. Nah, ini kalau ini diambil dari Tekno Kompas
dikutip dari teknokompas.com ya, penghasilannya berkisar antara 11 jutaan per bulan atau lebih. Nah, ini bayangkan kalau 11 juta sudah bisa beli kopi kali ya, banyak sekali ya. Ini lumayan tinggi ini ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan pegawai lain ya, atau juga profesi lain ya. Nah, bisa lebih, tergantung perusahaan juga, tergantung tanggung jawab dan sebagainya ya. Itu. Dan biasanya dilihat berdasarkan untuk perusahaannya, atau juga institusinya, atau juga ya tanggung jawabnya itu ya, sebagai manajer IT, atau juga tugas dan wewenangnya. Baik, lumayan ini kan gajinya sekitar 11 jutaan ya. Ini sumber dari teknokompas.com ya. Ini kalau 11 jutaan, nah seperti ini ya. Jadi cukup ya untuk hidup selama sebulan ya. Nah, ini pendapatan jika sobat atau teman mahasiswa jika menjadi seorang manajer IT ya, atau pengelola suatu IT di dalam suatu instansi atau lembaga. Oke, baik, demikian ya dongeng singkat dari saya ya. Mohon maaf karena ini singkat dan saya rekam ya, karena kebetulan pada saat dan waktu yang bersamaan saya tidak bisa live streaming ya, atau menyajikan atau menyampaikan topik amatir ini secara langsung karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, makanya saya rekam ya. Walaupun direkam, mudah-mudahan dapat bermanfaat ilmunya untuk adik-adik atau sobat-sobat mahasiswa yang nantinya ingin mencoba peruntungan di bidang IT Service Management ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika penjelasan ini tidak begitu kompleks ya, karena keterbatasan waktu. Nah, mungkin bisa kita bahas atau diskusi di lain waktu secara offline ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hangat dari Bengkulu. Terima kasih untuk semuanya.